Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TM4 kelas B pengantar bisnis akan mempresentasikan tentang tema kewirausahaan. Dosen pengampu kami adalah Ibu Dr. Al-Fatih S. Manggabarani, SE MSI. Dan anggota kelompok kami yang pertama ada Warsiatun dengan NIM belakang 061, yang kedua ada Restina Apriliani dengan NIM belakang 062, dan yang ketiga ada saya sendiri Arjuna Raihan Prastia dengan NIM belakang 108. Yang pertama ada pengertian dari kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, dan menggabungkan inovasi, kesempatan, serta cara yang lebih baik agar memiliki nilai lebih dalam kehidupan. Kewirausahaan dan wirausaha adalah upaya untuk melibatkan sumber daya seperti alam, modal, teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan tenaga kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada pengertian menurut pendapat ahli. Di sini kami mengambil 3 pengertian. Yang pertama, menurut Peter Drucker, yaitu kewirausahaan adalah kemampuan yang berfungsi untuk menciptakan suatu hal yang baru dan berbeda dengan yang lainnya. Pengertian yang kedua, menurut Zimmerer, kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Dan pengertian yang ketiga menurut Skarberg dan Zimmerer, di mana kewirausahaan merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung risiko dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadi. Selanjutnya ada karakteristik dari wirausaha. Karakteristik dari wirausaha yang pertama ada jujur, disiplin, berkomitmen tinggi, kreatif dan inovatif, memiliki keterampilan personal, mandiri serta realistis, berjiwa pemimpin dan tidak konsumtif, dan berani mengambil resiko. Selanjutnya ada hakikat kewirausahaan. Kewirausahaan adalah usaha untuk menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih efisien, atau mengembangkan barang dan jasa yang sudah ada. Yang selanjutnya ada tujuan dari kewirausahaan. Tujuan dari kewirausahaan ini ada 4. Yang pertama, mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Yang kedua, membantu mengangkat kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan semangat berinovasi. Dan yang keempat, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Selanjutnya ada sifat-sifat kewirausahaan. Ada 9 sifat. Yang pertama ada keinginan untuk berprestasi. Adanya keinginan atau adanya dorongan pada wirausahawan berfungsi untuk memotivasi perilaku wirausahawan dalam mencapai tujuan. Lalu yang kedua, keinginan untuk bertanggung jawab. Seseorang yang telah memutuskan untuk menjadi wirausahawan berarti ia memiliki tanggung jawab lebih atas usaha yang dibangun, tanggung jawab atas pengelolaan usaha, dan tanggung jawab atas hasil dari usaha tersebut. Lalu yang ketiga, preferensi kepada risiko menengah. Dalam mencapai berbagai tujuan, perlu disusun rencana-rencana kerja. Rencana kerja yang disusun juga harus dapat menghadapi segala hambatan atau risiko-risiko yang akan dihadapi pada periode berjalannya usaha. Lalu yang keempat, persepsi pada kemungkinan berhasil. Persepsi ini diperlukan untuk mendorong semangat wirausahawan bahwa ia mampu mencapai target ataupun tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Seorang wirausahawan harus memiliki kepercayaan diri terhadap produk yang dihasilkan. Lalu yang kelima, rangsangan oleh umpan balik.
Dalam usaha yang sedang berjalan, pastinya akan ada feedback atau umpan balik dari hasil kerja yang telah dilakukan. Wirausahawan harus bisa menerima umpan balik yang bersifat baik ataupun buruk, sehingga evaluasi hasil kerja kemudian dapat dievaluasi sebagai perbaikan untuk selanjutnya. Lalu yang keenam, aktivitas energik. Dalam menjalankan usahanya, seorang wirausahawan harus aktif dan memiliki semangat yang tinggi. Dibutuhkan pula kepercayaan diri untuk menunjang segala aktivitas usahanya. Lalu yang ketujuh, orientasi ke masa depan, yaitu berupa perencanaan yang dimulai dalam kewirausahaan tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi harus memiliki orientasi ke masa depan atau perencanaan untuk jangka panjangnya juga. Karena kondisi dalam dunia usaha tidaklah tetap, melainkan fluktuatif. Sehingga dengan adanya perencanaan yang matang diharapkan wirausahawan dapat menghadapi berbagai kemungkinan. Yang kedelapan, keterampilan dalam pengorganisasian. Seorang wirausahawan harus mampu melaksanakan pengorganisasian dengan baik. Salah satu contohnya adalah dengan tidak pandang bulu. Keluarga, saudara, teman, atau orang lain yang memang memiliki keahlian yang dibutuhkan, maka tempatkanlah pada posisi yang tepat. Lalu yang kesembilan, sikap terhadap uang. Tidak dipungkiri bahwa keuntungan yang lebih adalah keinginan dari setiap wirausahawan, tetapi perlu diperhatikan juga dalam pengelolaan terhadap uang. Jangan sampai keuntungan yang telah didapatkan disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik, sehingga haruslah menggunakan cara-cara yang baik untuk memperoleh keuntungan. Lalu selanjutnya ada konsep kewirausahaan. Yang pertama ada kelincahan atau agility, merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Hal ini berkaitan erat antara kecepatan dan kemampuan belajar terhadap hal yang baru, seperti pada pandemi sekarang ini, seseorang dituntut untuk lincah merespons kondisi, baik secara strategi, hasil, dan pasar. Lalu yang kedua, ada daya tahan, yaitu menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus, dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan penjualan. Jika produk yang dihasilkan masih dibutuhkan banyak konsumen di masa pandemi ini, dengan sendirinya pemasukan perusahaan akan mengalir terus. Hanya mereka yang memiliki daya tahan tinggi bisa lolos dalam persaingan ini. Lalu yang ketiga ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seorang wirausaha harus memiliki kecepatan dalam berinovasi untuk melesat maju, untuk menjawab tantangan pasar, dan secepat apa seorang wirausahawan mampu melaju melebihi pesaingnya. Lalu yang keempat ada kelenturan. Kelenturan adalah mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya, menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam beradaptasi. Dimanapun tempatnya, mampu memaksimalkan potensi ruang yang ada untuk melakukan proses usaha tanpa harus mengeluh dengan kondisi tempat yang ada. Lalu yang kelima, kekuatan atau strength, yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam merespons kegiatan kewirausahaan, karena dapat membantu meningkatkan fungsi komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Lalu yang selanjutnya ada jenis wirausaha. Yang pertama ada usaha retail. Usaha ini juga disebut sebagai penjualan eceran secara langsung kepada konsumen. Usaha ini boleh dibilang merupakan jenis usaha yang minim risiko, karena persaingan yang terjadi hanya sebatas antara per retail. Usaha retail yang populer saat ini adalah jaringan minimarket yang berjumlah ribuan dan tersebar di seluruh Indonesia. Namun, membangun usaha retail bukanlah hal yang mudah dan memerlukan panduan serta cara yang tepat agar bisa sukses. Contohnya, dari usaha retail ini, yang pertama ada Alfamart dan Indomart. Lalu yang kedua, startup bisnis.
Startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dalam kata lain, startup artinya perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. Saat ini, istilah perusahaan startup biasanya mengacu pada perusahaan-perusahaan yang layanan atau produknya berbasis teknologi, seperti pada aplikasi Gojek dan juga Tokopedia. Lalu yang ketiga, industri kreatif. Industri ini murni, hanya mengandalkan kreativitas anak-anak muda yang mampu menjawab peluang yang berkembang sesuai dengan keinginan pasar. Usaha seperti ini modalnya relatif kecil dibandingkan dengan industri-industri yang lain. Bisnis ini tidak memiliki kerangka tertentu, sehingga arah industri ini bebas dikembangkan sesuai dengan kreativitas produk yang dihasilkan, seperti pada usaha anyaman dan kerajinan lainnya. Nah, selanjutnya ada contoh usaha yang bisa kita lakukan di masa pandemi. Yang pertama, kita bisa menjual produk makanan beku atau frozen food. Bisnis kuliner seperti ini merupakan salah satu bisnis yang bisa dilakukan secara online atau yang kita kenal dengan e-commerce yang menjadikan peluang untuk terus bergerak mencari cara untuk mendapatkan bisnis yang menjanjikan. Lalu yang kedua, kita bisa menjual produk baju atau fashion yang bisa dijual juga secara online, yang merupakan salah satu di antara bisnis yang sangat berkembang pesat pada saat pandemi saat ini. Beberapa e-commerce semacam Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Bukalapak bisa menjadi tempat untuk penjualan produk fashion yang kita miliki. Lalu yang ketiga, kita bisa menjual produk kesehatan. Peluang yang terlihat bagus dalam masa pandemi COVID-19 adalah bisnis penjual masker. Seperti yang kita ketahui, semua orang membutuhkan masker saat ini. Dan ini adalah peluang bagi kita untuk membuat produk masker yang berkualitas untuk dijual di pasaran. Selanjutnya ada hambatan dalam berwirausaha. Yang pertama, tidak terjadinya penjualan. Dapat dijelaskan bahwa banyak UKM yang mencoba bangkit dari usaha yang minim menuju level yang lebih baik terhambat karena tidak terjadinya penjualan atau dengan kata lain penjualan masih tidak menentu dan tidak dapat menyeimbangkan dengan potensi produksi. Sedangkan biaya produksi baik bahan baku, sumber daya manusia, operasional, maupun biaya teknis tetap harus terbayar. Yang kedua, biaya awal yang tinggi. Biaya awal yang tinggi adalah biaya untuk operasional dan perputaran awal. Dapat diartikan bahwa ketika awal mula mendirikan sebuah usaha, tentu menguras dana untuk membeli semua bahan baku dan pendukungnya. Sehingga terkadang wirausahawan membeli bahan tanpa prediksi untuk jangka waktu yang kreatif. Karena dalam tahap awal belum tentu ada lonjakan penjualan yang tinggi. Yang ketiga, kurangnya keterampilan. Bisnis sebagai roh dari usaha kecil dan menengah seringkali melupakan aspek rekrutmen dan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas, sehingga kualifikasi perekrutan sumber daya manusia untuk tanpa standar minimal mengakibatkan ketidakmampuan sumber daya manusia untuk mengenal atau mempelajari produk yang harus diproduksi perusahaan tersebut. Yang keempat, tidak adanya produk yang baru. Produk baru dari sisi teknis adalah produk penyempurna dan inovasi. Produk baru bisa diartikan bahwa perubahan teknologi dan tingkat kemapanan ekonomi mempengaruhi permintaan dan peningkatan nilai dari sebuah produk. Dapat diartikan juga mengkostum produk lama menjadi baru, menciptakan produk baru yang berbasis pengembangan produk lama atau produk benar-benar baru namun dari lahir tingginya permintaan pasar. Dan yang terakhir, tidak adanya kepercayaan diri. Ketidakpercayaan diri mempengaruhi pelaku UKM untuk tidak berani mengembangkan diri dalam produknya, takut gagal, dan takut tidak laku. Termasuk bahwa mereka tidak mempunyai strategi bisnis yang baik sehingga tidak berani untuk mengajukan kredit ke bank walaupun peluang sudah ada di depan mata pun. Selanjutnya, tantangan dalam berwirausaha. Yang pertama, kurangnya pengetahuan. Pendidikan formal seseorang secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat pengetahuan tentang wirausaha.
Namun, untuk mengatasi keterbatasan informasi dan memacu kreativitas, Anda bisa mengikuti berbagai pelatihan wirausaha yang saat ini makin sering diadakan. Kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan akan berpengaruh terhadap minimnya jaringan informasi untuk pemasaran dan distribusi produknya. Yang kedua, keterbatasan dalam budaya. Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa peran perempuan hanya sebatas di lingkup domestik, alias mengurus rumah dan keluarga. Persepsi ini secara tidak langsung akan membatasi gerak perempuan untuk bisa mulai bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Padahal sebenarnya perempuan tetap dapat menjalankan usaha di rumah tanpa mengorbankan keluarga. Yang ketiga, kurangnya akses ke layanan pinjaman. Usaha memang dapat berjalan jika tak ada modal. Hal inilah yang sering menjadi hambatan besar bagi para wirausaha yang baru memulai usahanya. Kurangnya akses ke layanan pinjaman ini membuat para wirausahawan ini merasa jadi terbatas ruang geraknya. Padahal banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan modal usaha. Misalnya, dengan mengajukan pinjaman ke bank atau ke koperasi yang memiliki bunga yang rendah. Yang keempat, ketidakmampuan manajemen. Dalam kebanyakan UMKM, kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya kemampuan pengambilan keputusan merupakan masalah utama dari kegagalan usaha. Pemiliknya kurang mempunyai jiwa kepemimpinan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat bisnisnya laku. Dan yang terakhir, lemahnya kendali keuangan. Dalam hal ini, ada dua kelemahan mendasar yang perlu digarisbawahi, yaitu kekurangan modal dan kelemahan dalam kebijakan kredit terhadap pelanggan. Banyak wirausahawan membuat kesalahan pada awal bisnis dengan hanya modal dengkul, yang merupakan kesalahan fatal. Wirausahawan cenderung sangat optimis dan sering salah menilai uang yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam bisnis. Sebagai akibatnya, mereka memulai usaha dengan modal yang terlalu sedikit dan tampak permodalan yang memadai tidak akan pernah tercapai. Selanjutnya, analisis SWOT dalam berwirausaha. Analisis SWOT merupakan teknik atau metode perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat sebuah perusahaan dalam sebuah proyek atau bisnis. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yang merupakan berbagai situasi atau kondisi yang berdampak positif, baik untuk sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Pihak perusahaan atau organisasi bisa menganalisis apa saja kelebihan perusahaan, keunggulan yang dimiliki perusahaan, serta keunikan perusahaan yang membedakannya dengan perusahaan lainnya. Contohnya, apa kekuatan dan kelebihan bisnis Anda? Apa nilai tambah bisnis Anda dibanding kompetitor? Apa kelebihan bisnis Anda dari sisi keahlian, tim, atau tenaga spesialis? Apa kelebihan bisnis Anda dari sisi aset, teknologi, sistem, dan akses sebagainya? Yang kedua, ada weakness atau kelemahan, yang merupakan kebalikannya dari strength, di mana aspek ini merupakan berbagai situasi atau kondisi yang berpotensi memberikan dampak negatif. Oleh sebab itu, Anda perlu mengetahui apa saja kelemahan yang dimiliki perusahaan agar bisa menjadi bahan perbaikan. Untuk mengetahui kelemahan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, posisikan diri Anda sebagai konsumen yang biasanya lebih tahu apa yang kurang dari sebuah perusahaan. Selain itu, menganalisis hal apa yang dimiliki perusahaan lain tapi tidak dimiliki oleh perusahaan Anda. Contohnya, hal apa yang masih dibutuhkan oleh bisnis Anda, apa yang masih perlu dibenahi di tim bisnis Anda, aset apa yang masih perlu ditambahkan untuk menunjang bisnis Anda, dan apa yang membuat kompetitor Anda lebih maju dibanding bisnis Anda. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, yang merupakan segala situasi atau kondisi yang dapat memberikan kita kesempatan untuk berkembang atau berubah menjadi lebih baik. Analisis peluang sangat penting bagi sebuah perusahaan, karena hal inilah yang akan menentukan perkembangan perusahaan di kemudian hari. Anda harus melihat
peluang apa saja yang ada dan perkembangan tren apa saja yang sejalan dengan perusahaan yang bisa membantu perusahaan lebih berkembang. Contohnya, apakah target pasar Anda harus bertambah baik jumlah maupun sebaran wilayah? Apakah bisnis Anda menarik investor untuk membantu pembiayaan bisnis Anda? Apakah media sosial dapat membantu menjangkau dan mengembangkan pasar Anda dengan cepat? Adakah acara lokal yang dapat membantu perkembangan bisnis Anda? Dan adakah program yang dapat menarik pihak lain untuk bermitra dengan Anda? Yang keempat, ada threat atau ancaman, yang merupakan berbagai situasi atau kondisi yang bisa membuat kita terhambat atau bahkan mencapai kegagalan dalam mencakup hal-hal apa saja yang mungkin dihadapi perusahaan yang dapat menghambat perkembangan perusahaan. Anda harus melihat apa saja ancaman yang ada agar dapat menentukan apakah bisnis dapat bertahan atau tidak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya ketersediaan sumber daya, apa saja yang dilakukan pesaing, ada berapa jumlah pesaing, bagaimana minat konsumen, dan juga kekuatan finansial Anda. Contohnya, hal apa yang dapat menghambat perkembangan bisnis Anda? Apa yang bisa menghalangi Anda menjangkau pelanggan Anda? Adakah pesaing atau kompetitor di wilayah Anda? Adakah kebijakan yang dapat menghambat perkembangan bisnis Anda? Dan adakah perubahan tren pasar yang dapat menghambat bisnis Anda? Selanjutnya, strategi dalam kewirausahaan. Yang pertama, capai mimpi Anda dengan visi yang baik. Visi yang baik adalah hal penting untuk dimiliki oleh seseorang wirausahawan. Memiliki kemampuan menerawang pencapaian wirausaha sosial di masa mendatang adalah hal esensial yang dibutuhkan. Agar tetap realistis, adaptasikan visi yang Anda miliki dengan tim. Jalankan sesuai tujuan dan bersama menyelesaikan permasalahan dari sosial melalui wirausaha Anda. Yang kedua, membuat inovasi baru yang solutif. Ada satu strategi yang begitu identik dengan wirausaha sosial, yaitu membuat inovasi baru. Karena dengan inovasi baru, Anda dapat memberi jawaban terhadap masalah sosial yang ada di depan mata. Salah satu caranya adalah dengan memikirkan penyelesaian masalah dari akarnya. Dengan begitu, Anda akan menghasilkan solusi jangka panjang yang dapat membawa perubahan besar bagi permasalahan sosial. Pilihlah inovasi baru yang unik dan disukai oleh masyarakat. Anda akan mencetak sejarah yang tak terlupakan dalam kebaikan. Yang ketiga, miliki kepemimpinan yang baik. Tidak hanya dua strategi di atas, kepemimpinan yang baik serta cepat tanggap dan solutif juga menjadi faktor penting dalam berwirausaha. Terkadang, banyak sekali permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan wirausaha sosial, dan peran pemimpin yang baik pun dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan-masalah internal dengan cepat tanpa berlarut-larut. Uraikan masalah satu persatu, diskusikan dengan tim untuk memilih jalan keluar yang terbaik dan tercepat. Yang keempat, membangun tim yang solid. Perhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan karyawan Anda. Dua hal ini dapat menjadi fondasi untuk memperkuat karyawan Anda dalam membangun wirausaha sosial. Selain itu, penting bagi Anda untuk membaca kepribadian setiap individu sejak awal pertemuan, dimulai sejak proses interview. Temukan motivasi akan visi yang sama dalam diri calon anggota tersebut untuk membangun sebuah tim yang solid. Yang kelima, menjadi pendamping untuk masyarakat. Ketika mimpi dari wirausaha sosial Anda sudah mulai terwujudkan satu persatu, penting untuk menyatu dan mendampingi masyarakat. Tujuannya apalagi kalau bukan memberdayakan mereka agar dapat memanfaatkan inovasi yang Anda buat dengan semaksimal mungkin. Yang keenam, senang mencari peluang usaha. Pewirausaha dan timnya selalu mencari cara untuk mengambil manfaat dari situasi yang kurang menyenangkan yang dihadapi pada bisnis dewasa ini. Pewirausaha berhasil menciptakan peluang usaha dari kelangkaan sumber daya atau dari pasang surutnya permintaan pasar.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.